Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Pratama dengan NIM S1124069. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mesin learning saya, yaitu yang berjudul dengan prediksi harga bawang merah di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi di sini nggak usah berlama-lama, saya langsung saja mulai ke pendahuluan. Nah, jadi bawang merah merupakan komoditas hortikultura strategis yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan stabilitas ekonomi daerah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, harga bawang merah sering mengalami fluktuasi akibat faktor musiman, kondisi cuaca, serta distribusi pasokan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi petani, pedagang, dan konsumen. Untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut, diperlukan peramalan harga berbasis data historis. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu metode yang mampu memprediksi harga secara lebih akurat dengan memanfaatkan data historis, salah satunya menggunakan pendekatan machine learning. Lanjut, di sini kita masuk di rumusan masalah. Nah, jadi di sini bagaimana cara memprediksi harga bawang merah secara yang lebih akurat, kemudian algoritma machine learning apa yang memberikan hasil terbaik, kemudian bagaimana pengaruh data historis terhadap hasil prediksi. Lanjut kita ke tujuan penelitian. Di sini apa tujuan penelitiannya itu mengembangkan model prediksi harga bawang merah, terus menganalisis performa beberapa algoritma machine learning, terus ini membandingkan hasil prediksi dari SGBoost, Random Forest, dan Decision Tree. Kemudian di sini mengukur akurasi model menggunakan metrik evaluasi. Lanjut di sini di dataset. Jadi dataset saya itu bernama file ALW9 CSV. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari file ALW9 CSV yang berisi data harga bawang merah berdasarkan waktu. Nah, data ini termasuk dalam kategori time series karena memiliki atribut tanggal sebagai penanda waktu. Variabel utama dalam dataset ini adalah tanggal sebagai fitur waktu dan nilai harga sebagai target yang akan diprediksi. Lanjut kita masuk di pra-processing data. Nah, di sini saya mengubah format tanggal menjadi data time. Kemudian saya menghapus data yang tidak valid atau kosong. Kemudian saya mengurutkan data berdasarkan waktu time series. Kemudian saya juga sini menambahkan fitur baru yaitu bulan, hari. Tujuan saya pra, 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 pre-processing adalah agar data siap digunakan untuk modeling. Ini kita masuk di Exploratory Data Analysis atau biasa kita sebut dengan ELDA. Nah, grafik histogram ini menunjukkan distribusi harga bawang merah berdasarkan frekuensi kemunculannya. Nah, di sini terlihat bahwa harga harga tersebar cukup luas dan tidak terpusat pada suatu nilai. Saya bisa zoom ya. Nah, nih. Jadi dia tidak terpusat pada satu nilai. Berarti dia ada menandakan adanya fluktuasi harga yang tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan memiliki variasi yang besar, sehingga diperlukan metode prediksi untuk memahami pola pergerakan harga. Jadi sini kita masuk di korelasinya. Nah, jadi heat map ini menunjukkan hubungan korelasi antara fitur bulan dan hari. Jadi nilai korelasi antara keduanya ini sangat kecil, yaitu sekitar min 0,013, yang berarti hampir tidak ada hubungannya linear. Karena dia ini berdekatan dengan nol, makanya dia tidak ada hubungannya dengan linear. Hal ini menunjukkan bahwa kedua fitur bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi secara signifikan dalam data. Oke, lanjut. Di sini kita masuk di fitur engineering. Nah, di sini saya membuat fitur tambahan untuk meningkatkan akurasi model. Kemudian saya menggunakan lag fitur dari harga sebelumnya hingga 44 hari. Kemudian saya menggunakan rolling statistik, rata-rata men, nilai maksimum dan minimum, nah standar dan deviasi. Kemudian fitur engineering membantu model memahami pola eh, historis. Kemudian di sini di pembagian data, jadi di sini data dibagi menjadi data training dan data testing. Dengan beberapa variasi rasio yaitu ada perbandingan 70 banding 30, 80 banding 20, dan 90 banding 10. Nah, pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan waktu untuk menjaga karakteristik data time series. Nah, data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Oke, di sini saya menormalisasikan data. Jadi saya menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala antar fitur. Nah, hal ini juga penting karena perbedaan skala data dapat mempengaruhi kinerja model machine learning. Dengan normalisasi model dapat bekerja lebih optimal dan menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Oke, di sini masuk model yang saya gunakan. Jadi di sini penelitian ini, aduh, penelitian ini menggunakan algoritma machine learning yaitu XGBoost, random forest, dan decision tree. Nah, decision tree. Nah, XGBoost merupakan algoritma yang berbasis boosting yang dikenal memiliki performa yang tinggi. Kemudian random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan stabilitas model. Nah, sedangkan decision tree merupakan model dasar yang digunakan untuk sebagai pembanding karena kesederhanaannya. Kemudian masuk di eh, saya menggunakan sini hyperparameter atau apa? Saya menggunakan tuning menggunakan hyperparameter. Nah, di sini saya untuk meningkatkan performa model, saya melakukan proses hyperparameter tuning menggunakan randomizer search CV. Parameter yang diuji di sini n estimator, max depth, lane rate, dan subsample. Proses ini bertujuan untuk menemukan konfigurasi model yang menghasilkan performa yang paling optimal. Lanjut di sini masuk di evaluasi model dan hasil model. Nah, evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik yaitu R2 score, mean absolute error atau biasa kita sebut dengan MAE, dan mean squared error atau biasa kita sebut dengan MSE. Nah, R2 score ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. MAE dan MSE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi. Nah, evaluasi dilakukan pada data testing untuk memastikan model tidak overfitting. Nah, bisa kita lihat sini di split data saya yang 70/30. Di sini mendapatkan R2 score 90%. Di sini bagian MAE-nya sini mendapatkan ini 1671. Kemudian di bagian MSA-nya sini dapat begini, banyak ini. Kemudian di bagian split 80/9, di sini saya dapat 89%. Bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Soalnya saya kalau jelaskan bakalan lama. Nah, jadi di sini hasil hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model XGBoost memiliki performa terbaik dibandingkan dengan random forest dan decision tree. Nah, nilai R2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi data dengan lebih baik. Random forest memberikan hasil yang cukup stabil, sementara decision tree memiliki performa yang lebih rendah. Oke, di sini kita masuk di visualisasi perbandingan. Oke, kalau bisa lihat saja di sini, kalau saya di sini. Nah, di visualisasi digunakan membandingkan performa antara model secara lebih jelas. Grafik bar menunjukkan perbedaan error score masing-masing pada setiap data. Visualisasi dapat ini dimulakan dengan mana yang memiliki performa terbaik. Oke, kita lanjut. Udah melek ya. Kita masuk di kesimpulan. Dari berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode machine learning dapat digunakan untuk memprediksi harga bawang merah dengan cukup baik. Model XGBoost memberikan hasil terbaik dibandingkan model lainnya. Menggunakan fitur engineering terbukti mampu meningkatkan performa model secara signifikan. Oke, di sini dan terima kasih. Kita pause dulu. Kita buka dulu stream nih deh. Ini apa? GitHub stream nih. Hmm. Tahu, satu dari isi. Tahu nggak? Iya, iya. Nomor cara itu lah. Udah turun, udah turun.
Masa nggak ada Kak? Eh, mungkin cuma 10.000, Pak. Sedikit sekali 10.000 tuh. Ih, gue kira lapas tinggal sedikit tadi tuh, nah, pulang balik kampus. Terus, pas udah isi tadi, terus sekali lapas pun kau. Eh, mesnya begitu. Itu 10.000, gua kira banyak kah? 12.000. Itu gua kira habis kah? Masih tinggal sedikit itu. Eh, bos sendiri untuk motor besok. Habis bensinnya aku salahkan siapa? Turun jauh tempat tinggalnya. Iya, tapi pas pulangnya aku kira kamu habis tadi pulang itu. Pas sudah isi nih. Udah isi tadi itu.
Nah, jadi di sini bisa dilihat dashboard prediksi harga bawang merahnya. Jadi di sini ada informasi harga. Saya ambil datasetnya itu dari tanggal 2024 bulan 12 tanggal 31. Nah, terakhir harganya itu dia 45.378. Sini juga ada grafiknya. Dari situ harga paling termahalnya itu 60.000. Paling harga ternaknya itu udah 10.000. Kita lihat sini ada di tahun 2022, 2023, 2024, terakhir 2024. Nah, di sini kita bisa prediksi. Saya tes prediksi yang langsung 2025, tanggal 4 lah ini bulan 2, bisa langsung prediksi. Oh, itu dia. Saya akan jadi akan terprediksi di sini di tahun 2025 bulan 2 tanggal 4. Ini prediksinya harganya 44.000. Saya coba prediksi lagi di 12, 25 ya. Kelihatan. Oke, udah ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. End.